Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah metode dakwah, Bapak Sunarti Fadlan, dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan kita taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa menuntut ilmu, thalabul ilmi, walaupun dalam keadaan yang seperti ini. Sehubungan dengan itu, mari kita syukuri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sholawat serta salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Oke, langsung saja teman-teman. Tentunya teman-teman tahu tentang dakwah. Ya, dakwah, sukses tidaknya dakwah itu bukan dilihat dari materinya yang bagus ataupun materinya yang aktual. Akan tetapi sukses tidaknya dakwah itu ditentukan dari cara penyampaiannya. Maka dari itu lebih tepatnya, lebih memahaminya, saya akan menyajikan tentang metode dakwah yang berkaitan dengan pengertian, prinsip, dan juga tujuan dakwah. Metode dakwah. Pengertian metode dakwah. Kita menuju ke pengertian metode dulu. Pengertian metode. Metode ini secara bahasa dari bahasa Yunani itu metodos atau bisa diartikan sebagai cara. Sedangkan dari istilah dari kata Arab yaitu metode dari asal dari kata torik atau torikah, yaitu cara atau jalan. Sedangkan menurut istilah metode ini menurut Syekh Al-Jurjani, metode secara istilah adalah sesuatu untuk mencapai tujuan. Itu adalah metode. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode itu cara atau jalan untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan. Itu metode. Selanjutnya dakwah. Dakwah secara bahasa ini dari bahasa Arab, masdar dari kata da'a yad'u dakwatan, yang artinya mengajak, menyeru, dan juga memanggil. Itu dari istilah kata Arab. Dari bahasa Indonesia, dakwah ini berarti, mempunyai arti memanggil, mengajak, mengundang. Itu yang dinamakan dakwah. Jadi bisa disimpulkan dakwah di sini mempunyai arti secara bahasa yaitu mengundang atau mengajak dalam hal kebaikan. Itu dakwah secara bahasa. Selanjutnya secara istilah, dakwah ini kalau menurut Quraisy Shihab adalah seruan tentang kebaikan. Jadi memanggil atau menyeru atau mengajak dalam hal kebaikan. Itu yang itu menurut dari Quraisy Shihab. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa dakwah ini adalah seruan untuk mengajak dalam hal kebaikan yang berlandaskan dalam ajaran Islam.
Selanjutnya metode dakwah. Jadi bisa disimpulkan bahwa metode dakwah ini adalah cara untuk mencapai tujuan dakwah. Jadi metode dakwah ini adalah cara untuk mencapai tujuan dakwah. Selanjutnya prinsip metode dakwah. Ini ada al-hikmah, al-maidah hasanah, dan juga ada al-mujadalah. Saya akan membahas al-hikmah. Al-hikmah ini bisa diartikan dengan kebijaksanaan. Maksudnya kebijaksanaan di sini apa? Kebijaksanaan dalam memilih materi ataupun memilih cara teknik untuk sesuai dengan keadaan objek atau keadaan mat'u. Itu yang dinamakan al-hikmah, pendekatan al-hikmah. Oke, sebelumnya mohon maaf, untuk prinsip-prinsip ini yang dinamakan prinsip itu adalah cara pendekatan atau roh daripada dakwah itu sendiri. Dan selanjutnya untuk al-maidah hasanah dan juga mujadalah ini akan disampaikan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Takrib poin A tentang pengertian dakwah. Dan selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip metode dakwah. Di prinsip metode dakwah artinya roh atau sifat yang menyemangati atau melandasi berbagai cara atau pendekatan dalam kegiatan dakwah. Untuk lebih jelasnya, mengacu kepada petunjuk Al-Quran pada surat An-Nahl ayat 125 yang terdiri dari 3 prinsip, yaitu al-hikmah, al-mau'idah al-hasanah, dan mujadalah bin al-latihya al-ahsan. Itu dari ketiga tersebut, diantaranya itu yang al-hikmah itu diartikan sebagai bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, dan hati yang bersih. Itu terus dari berbagai tokoh kami menyimpulkan bahwasanya metode al-hikmah adalah metode yang sangat penting bagi dai, karena dengan metode al-hikmah dai akan selamat dari musuh-musuh yang senantiasa mengancam, sebab dengan hikmah dai telah mengamalkan kebijakan dan kebenaran sesuai Al-Quran dan sunnahnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, dakwah bil mau'idah al-hasanah. Secara bahasa mau'idah al-hasanah terdiri dari 2 kata, yaitu mau'idah dan hasanah. Kata mau'idah berasal dari kata wa'adha, yaitu, dan wa'adhan ida wa, itu yang berarti nasihat, bimbingan, pendidikan, dan peringatan. Sementara hasanah merupakan kebaikan dari sayyah, yang artinya kebaikan lawannya kejelekan. Tuh. Dan dari beberapa ulama menyebutkan, itu kami dapat menyimpulkan bahwa dakwah al-mau'idah al-hasanah adalah prinsip dakwah yang jauh dari sikap egois, agitasi, emosional, dan apologi. Dan juga dakwah ini cenderung diberikan kepada masyarakat yang paling bawah atau para masyarakat awam yang belum tahu apa-apa. Dalam dakwah ini, dai berperan sebagai pembimbing, teman dekat senantiasa yang memberikan bimbingan kepada mad'u. Itu. Yang ketiga itu dakwah bil mujadalah hasan. Metode mujadalah secara bahasa itu kata mujadalah dari kata jadalah yang berarti menjalin, menganyam. Dan ketika mengikuti wazan fa'ala, maka menjadi jadalah yang berarti berdebat
atau membantah. Sedangkan secara istilah, mujadalah menurut Al-Jariyah dapat upaya tukar pendapat yang dilakukan oleh dua pihak secara sinergi, tanpa adanya sesuatu yang mengharuskan lahirnya permusuhan di antara keduanya. Jadi metode mujadalah adalah metode debat dengan proses dialektika di mana metode ini berfungsi untuk membongkar atau mendoktrin yang sudah ada atau sudah ditanamkan pada otak para mad'u, pengikut Islam yang radikal. Tuh. Selanjutnya tujuan atau manfaat dari ini metode dakwah. Tujuan metode dakwah. Metode dakwah adalah sebagai cara efektif dan efisien yang dilakukan dalam berdakwah sesuai dengan ajaran Islam untuk mencapai tujuan dakwah. Adapun tujuan dakwah tersebut ya diantaranya yaitu terciptanya kondisi kehidupan mad'u yang selamat dan sejahtera bahagia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sukses tidaknya gerakan berdakwah sangat ditentukan oleh metode dakwah itu sendiri. Ini untuk menurut ulama ada banyak ternyata. Yang pertama, menurut pendapat Aziz, tujuan dakwah untuk menegakkan ajaran Islam. Selanjutnya untuk mengajak seluruh manusia untuk memeluk agama Islam. Yang selanjutnya untuk mengajak manusia ke jalan yang lurus untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Tuh. Menurut Zukir, tujuan dakwah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu tujuan umum dakwah adalah mayor objektivitas dan tujuan khusus adalah mayor objektivitas. Terus menurut Masyhur Amin, tujuan dakwah dibagi menjadi dua, yaitu tujuan dakwah dari segi objeknya dan tujuannya dari segi materinya. Tujuan dakwah dari segi objeknya, tujuan perorangan yaitu terbentuknya pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat, berlaku yang sesuai dengan hukum-hukum. Selanjutnya tujuan untuk keluarga, yakni terbentuknya keluarga bahagia. Untuk masyarakat itu terbentuknya masyarakat yang sejahtera juga, yang penuh dengan suasana keislaman. Yang terakhir tujuan untuk seluruh umat manusia yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Makalah di sini menyebutkan bahwa tujuan dakwah adalah lebih setuju dengan pendapat Aziz karena pendapatnya lebih mendalam dan juga bisa mencakup semuanya baik dari segi individu pendakwah maupun masyarakat. Untuk mengajarkan ajaran Islam sendiri kepada setiap insan baik individu maupun masyarakat sehingga manusia dapat hidup dan berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, untuk mengajak seluruh manusia memeluk agama Islam sehingga terbentuk manusia yang memiliki kualitas akidah, ibadah serta akhlak yang tinggi. Untuk mengajak manusia ke jalan yang lurus untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan, agar manusia mendapat ampunan dan keselamatan dunia akhirat. Itu penjelasan dari kelompok pertama. Saya mewakili materi yang pertama tadi tentang pengertian. Apabila dalam menyampaikan materi dari pertama sampai akhir ini ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila kurang jelas bisa ditanyakan melalui grup diskusi nanti. Akhiron, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.